Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah translasi, yang kedua adalah refleksi, yang ketiga adalah rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Namun pada video ini kita akan membahas mengenai translasi. Nah, translasi itu sendiri artinya adalah pergeseran. Jadi nanti kita akan membahas mengenai ada pergeseran titik, kemudian ada pergeseran garis, dan juga ada yang dinamakan pergeseran ruang atau benda. Nah, langsung saja kita bahas bersama-sama. Nah, di sini saya mempunyai suatu koordinat kartesius XY. Nah, misalkan saya mempunyai suatu titik A yang berada di koordinat 1,2. Ini berarti A 1,2. Nah, titik A ini saya tulis di sini. Dia koordinatnya adalah 1,2. Nah, nantinya akan saya translasikan 4,2. Nah, titik A yang berada pada koordinat 1,2 ini akan saya translasikan dengan T 42. Nah, ini artinya yang atas ini merupakan X, yang bawah ini merupakan Y. Kalau atas ini dia positif, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Kalau negatif, bergeser ke arah kiri. Nah, yang bawah ini kan Y. Kalau dia positif, maka akan bergeser ke arah atas. Kalau negatif, dia bergeser ke arah bawah. Sehingga di sini bisa kita lihat dia bergeser. Ini 4 kan positif, berarti ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Kemudian dia akan bergeser ke atas karena ini positif ke arah 2. Berarti sini naik 2, 1, 2. Nah, maka dia translasi dari titik A nih, A aksennya adalah koordinatnya yaitu 5,4. Nah, sehingga di sini A aksennya adalah 5,4. Karena dia ini X-nya bergeser ke arah kanan sebanyak 4, maka 1, 2, 3, 4 berarti X-nya adalah 5. Kemudian Y-nya dia bergeser sebanyak 2 ke atas. 1, 2 berarti Y-nya 4, sehingga bayangan dari titik A adalah 5,4. Selanjutnya, misalkan saya mempunyai titik B, koordinatnya adalah 4,6, misalkan saja 4,6. Dia akan ditranslasikan sejauh min 2 min 3. Nah, ini saya beri sama dengan. Nah, kita gambar dulu titik 4,6 berarti X-nya 4 di sini, Y-nya 6 berarti ke atas ini. Titiknya ini ada titik B, koordinatnya adalah 4,6. Nah, dia akan ditranslasikan sejauh min 2 min 3. Nah, ini yang atas kan X, berarti min 2, maka ke kiri atau ke kanan. Oke, tepat sekali. Karena ini negatif X-nya, maka dia bergeser ke arah kiri. Ke arah kiri sebanyak 2. Berarti dari 4, 1, 2. Nah, di sini. Bergesernya sini. Nah, selanjutnya dia bergeser juga ke arah bawah, 3. Berarti Y-nya ini turun 3. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada di sini. Nah, maka bayangan titik B-nya adalah koordinatnya 2,3. 2,3. Sehingga di sini bisa saya tuliskan B aksen adalah 2,3.
Nah, sehingga dari contoh berikut, maka kita bisa tuliskan apabila ada suatu titik P yang berkoordinat X, Y, dia akan ditranslasikan dengan AB, maka akan menghasilkan bayangan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, ini bisa juga kita tuliskan X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini harus kalian ingat-ingat. Ini harus kalian ingat-ingat. Kalian lihat ini. Ini kan dia kan XY plus AB. Nah, X-nya ini kan 1. X-nya 1, Y-nya 2. Berarti ini 1, 2. AB-nya 4, 2. Di sini 4, 2. Berarti kan sama saja ini 1 ditambah 4 yaitu 5. 1 tambah 4 ini 2 tambah 2 yaitu 4. Nah, begitu. Kalian ingat-ingat ini. Oke, supaya lebih jelas langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Di sini saya mempunyai suatu titik P, koordinatnya adalah 2,7, akan ditranslasikan oleh T yaitu min 3, 4. Nah, kalian diminta untuk menentukan bayangan titik P. Nah, ini bisa kita tuliskan P-nya 2,7 akan ditranslasikan sejauh min 3, 4. Nah, kalian diminta menentukan P aksen. P aksennya adalah X aksen, Y aksen. Nah, kalian bisa menggunakan ini. Sehingga kalau kita jabarkan, maka ini kan bayangan. Maka di sini nanti ada P aksen sama dengan XY ini adalah titiknya yaitu titik P, maka P aksen sama dengan P ditambah dengan T. T-nya itu ini, AB, translasinya. Nah, sehingga P-nya ini kan belum diketahui, maka X aksen, Y aksen sama dengan P-nya kita tahu 2,7, berarti ini 2 min 7 ditambah translasinya AB-nya adalah min 3, 4. Sini min 3, 4. Nah, maka sama dengan tinggal kita jumlahkan biasa. Ini kan penjumlahan matriks, pasti sudah bisa. 2 ditambah min 3 adalah min 1. Min 7 ditambah 4 adalah min 3. Maka koordinat dari titik P atau bayangan dari titik P adalah min 1, min 3. Atau di sini bisa kita tulis koordinatnya P aksen adalah min 1, min 3. Jika terdapat titik B dengan koordinat 4, min 2 akan ditranslasikan oleh T, AB, maka diperoleh bayangan B aksen 2,3. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari T. Nah, di sini kan diketahui titiknya dan bayangannya, namun T-nya tidak diketahui. Nah, caranya sama, kita gunakan konsep ini tadi. Nah, di sini tadi itu kan bayangan B aksen sama dengan bayangannya kan B aksen sama dengan titik aslinya yaitu titik B ditambah dengan translasinya. Nah, namun di sini translasinya yang akan kita cari, maka kita ubah atau kita pindah ruas. T sama dengan B-nya ini titiknya asalnya kita pindah ke ruas kiri, sehingga T sama dengan B aksen dikurangi B. Nah, setelah itu langsung kita substitusikan. Nah, B aksennya tadi adalah 2, 3. Kemudian dikurangi koordinat dari B-nya adalah 4, min 2, berarti 4 min 2. Nah, sehingga kita dapatkan translasinya adalah 2 dikurangi 4 negatif 2, 3 dikurangi negatif 2 adalah 5. Sehingga bisa kita tuliskan T-nya adalah min 2, 5. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga kalau kita akan menentukan B. Misalkan diketahui bayangan dan translasinya, kalian disuruh menentukan titik asalnya, maka berarti yang dicarikan B. Ya, berarti tinggal kita pindah ruas saja, T-nya ke ruas kiri. Berarti B sama dengan B aksen dikurangi dengan T. Berarti B aksen min T itu nanti ketemu titik B. Begitu ya.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A min 5, min 1, B min 4, min 2, dan C min 1, min 2 akan ditranslasikan dengan T 62. Nah, tentukan bayangan dari segitiga ABC. Nah, kalian nanti diminta untuk menentukan koordinat dari bayangan segitiga ABC. Nah, kalau di contoh 1 dan 2 tadi kita menentukan bayangan dari suatu titik, nah sekarang kita akan menentukan bayangan pada suatu bidang atau hasil dari translasi suatu bidang. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Yang pertama, kita akan menentukan bayangan dari setiap titik koordinat A, B, dan C. Nah, di sini bisa saya tuliskan dulu ada segitiga ABC akan ditranslasikan oleh TAB nantinya akan menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, sehingga nanti kita akan menentukan masing-masing dari titik-titik berikut. Nah, perlu kita ingat kembali tadi kalau kita mau menentukan bayangan titik A, tadi kan caranya berarti bayangan dari A berarti A aksen. Nah, maka caranya kan koordinat titik A ditambah dengan translasinya, gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menentukan A aksen sama dengan koordinat titik A-nya adalah min 5, min 1, min 1, berarti min 5, min 1 ditambah translasinya adalah 62, berarti di sini 62. Sama dengan kita tambahkan min 5 tambah 6 adalah 1, min 1 tambah 2 adalah 1. Maka koordinatnya bayangan dari A adalah 1,1. Sekarang kita lanjut bayangan titik B. Jadi sama ya, koordinat titik B ini min 42 ditambah translasinya sama 62 sama dengan min 4 ditambah 6 adalah 2, 2 tambah 2 adalah 4. Nah, begitu juga dengan bayangan titik C. Sama, kita tuliskan titik asalnya min 1, min 2 ditambah 6, 2 translasinya, sehingga min 1 tambah 6, 5, min 2 tambah 2 adalah 0. Nah, sehingga bisa kita tuliskan koordinat dari A aksennya adalah 1,1, B aksennya adalah 2,4, dan C aksennya adalah 5,0. Nah, ini. Nah, atau ini kan satu-satu. Bisa juga kita gunakan cara cepatnya. Atau langsung kita cari jadi satu. Nah, kita ingat ini tadi ya. Ini alternatif. Nah, ini cara lainnya atau alternatif lain. Nah, kita akan menentukan tadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan cara A, B, C ditambah dengan T. Nah, sehingga ABC-nya ini kita tuliskan dalam bentuk matrik. Yang pertama A, koordinatnya min 5, min 1. Saya tuliskan di sini min 5, min 1. Kemudian titik B, min 42, saya tuliskan di sini min 42. Lalu C, min 1, min 2. Di sini min 1, min 2. Nah, ditambah dengan translasinya. Translasinya adalah 62. Sini saya tuliskan 62. Nah, karena ini titiknya ada 3, maka 62-nya ini saya tulis sebanyak 3 kali. 62, 62. Nah, seperti ini. Misalkan titik ini persegi 4, berarti kan titiknya ada 4 ya. Ini ditulis sebanyak 4 kali dan seterusnya. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan matriknya. Min 5 tambah 6 adalah 1. Min 1 tambah 2 adalah 1. Min 4 tambah 6 hasilnya 2. 2 tambah 2, 4. Min 1 tambah 6 hasilnya 5.
kemudian min 2 tambah 2 hasilnya 0. Nah, maka ini tadi koordinat dari A aksen, yang ini dari B aksen, dan yang terakhir adalah C aksen. Nah, sekarang kita lihat A aksennya 1, 1 sama 1, 1, B aksennya 2, 4, ini juga 2, 4, C aksennya 5, 0, ini juga 5, 0. Ya, kalau misalkan mau saya tuliskan seperti tadi, hasilnya sama. A aksennya adalah 1,1, kemudian B aksen 2,4, dan C aksennya adalah 5,0. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 4. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X min 2 oleh translasi T sama dengan min 3, 4. Nah, kalau tadi di contoh 1 dan 2 itu adalah translasi titik, kemudian contoh 3 adalah translasi suatu bidang. Nah, contoh 4 ini adalah translasi suatu garis. Nah, kalau garis ini bagaimana caranya? Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengingat konsepnya terlebih dahulu. Tadi ada X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah dengan AB. Nah, begini ya. Masih ingat ya, ini adalah bayangan, ini adalah titik asal, dan ini adalah translasinya. Nah, sekarang yang diketahui kita substitusikan ke sini. Nah, sehingga bisa kita tuliskan. Ini belum diketahui, maka kita tulis tetap X aksen, Y aksen. Sama dengan XY-nya juga tidak diketahui, maka ini XY ditambah, nah translasinya kita tahu berarti min 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan ada, bisa kita jabarkan menjadi dua bentuk persamaan, yaitu yang X dan yang Y. Nah, saya tulis lagi di bawahnya sini. Di sini ada X aksen sama dengan X min 3 dan Y aksen sama dengan Y plus 4. Nah, ya kan? Ini X aksen sama dengan X min 3 dan Y aksen sama dengan Y plus 4. Nah, selanjutnya sekarang kita akan inverse, mencari inverse-nya dari ini. Sehingga kita ubah menjadi, kalau ini X aksen, kita inverskan maka menjadi X aksen. Sehingga di sini X sama dengan min 3-nya kita pindah ruas ke sini, berarti min-nya jadi positif ya. X aksen ditambah 3. Dan yang bawah sini menjadi Y sama dengan Y aksen. Ini 4-nya pindah ruas berarti min 4. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mensubstitusikan XY ini ke dalam persamaan garisnya. Tadi kita mempunyai persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X min 2. Nah, Y-nya nanti kita substitusikan dengan ini, X-nya dengan yang ini. Sehingga menjadi Y aksen min 4 sama dengan 3 kali X-nya adalah X aksen plus 3 dikurangi 2 karena ini, sehingga menjadi, kita kalikan dulu, Y aksen min 4 sama dengan 3X aksen plus 3 kali 3 9 dikurangi 2. Ya, di sini kita pindah ruas, Y aksen sama dengan 3X aksen ditambah 9 min 2, ini kita pindah ruas ditambah 4. Ya, menjadi Y aksen sama dengan 3X aksen plus 9 min 2 berarti 7, 7 tambah 4 adalah 11. Sehingga bayangan dari garis Y sama dengan 3X min 2 adalah Y sama dengan 3X plus 11. Nah, ini adalah bayangan garisnya. Oke, contoh yang kelima. Diketahui bayangan suatu garis yang ditranslasikan oleh T min 1, 3 adalah 3X min 2Y min 6 sama dengan 0.
Nah, tentukan garis tersebut. Nah, kalau tadi di contoh 4 itu diketahui suatu garis yang ditranslasikan, kemudian kalian diminta untuk menentukan bayangannya. Nah, sekarang dibalik. Yang diketahui adalah bayangan suatu garis yang ditranslasikan oleh ini, translasi ini. Nah, kalian diminta untuk menentukan garis asalnya atau garis yang aslinya sebelum dia ditranslasikan. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti contoh nomor 4 ini, kita tulis konsepnya terlebih dahulu. Kita tulis X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, ini perlu kita ingat, selalu kita ingat. Selanjutnya yang diketahui kita substitusikan. Di sini X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB-nya adalah -1, 3. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini sehingga kalau kita jabarkan menjadi X aksen sama dengan X min 1, X plus min 1 berarti X min 1, Y aksennya adalah Y plus 3. Nah, karena ini dia yang diketahui adalah bayangannya, kalau tadi kan harus kita inverskan atau kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Karena di sini yang diketahui adalah garis aslinya yang kita cari bayangannya. Nah, karena yang di ini itu adalah bayangannya, maka nanti yang kita substitusikan adalah X aksen dan Y aksen. Nah, jadi perbedaannya kalau ini tadi yang diketahui kan garis asalnya, maka yang disubstitusikan ini XY karena ini garis aslinya. Nah, karena ini yang diketahui adalah bayangannya, maka yang nanti kita substitusikan adalah bayangannya atau X aksen dan Y aksen. Langsung saja kita substitusikan nih, bayangannya tadi 3x min 2y min 6 sama dengan 0. X nya kita ganti yang atas, berarti 3 dikalikan dengan x min 1 dikurangi 2 dikalikan dengan ini, y nya diganti y plus 3, y plus 3 dikurangi 6 sama dengan 0. Kita kalikan 3 kali X, 3X, 3 kali min 1, min 3, min 2 kali Y, min 2Y, min 2 tambah 3 berarti min 6, di sini dikurangi 6 sama dengan 0. Kita selesaikan, 3X di sini min 2Y, min 3 ditambah min 6, min 9, min 9 tambah min 6 berarti min 15 sama dengan 0. Nah, maka garis aslinya adalah ini 3x min 2y min 15 sama dengan 0. Nah, ini. Oke, nah itu tadi video penjelasan mengenai translasi. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.